Tapi karena ada yang cepu jadi rumit nih masalah. Ternyata orang dalam juga nggak bisa dipercaya ya. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Nah teman-teman yang menonton, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap dari video yang menunjukkan bahwa Onat terlihat marah nih sama karyawannya. Kira-kira apa ya yang terjadi? Yuk mari kita diskusikan bareng-bareng. Well, untuk perkenalan, karena mungkin ada teman-teman yang belum terlalu mengenal Onat, boleh nggak sih aku kenalin? Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah kenal dengan siapa sosok Onat, bisa di skip ya bagian ini. Onadio Leonardo yang lahir pada tanggal 4 Januari 1990 adalah seorang musisi, aktor, dan juga presenter asal Indonesia yang merupakan mantan vokalis dan juga bassist grup musik Killing Me Inside yang sekarang menjadi vokalis grup musik Lion. Pada tahun 2014, Onadio memutuskan untuk hengkang nih dari Killing Me Inside yang sudah membesarkan namanya. Kemudian pada tahun 2019, ia merambah ke dunia akting dengan membintangi film Pretty Boys. Onat diketahui sudah menikah. Dia menikah dengan Baby Priscilla Gustiansyah pada tanggal 29 Juni tahun 2019. Dalam prosesi pernikahannya, Baby yang tetap menganut agama Islam dan membuat mereka harus melaksanakan pernikahan di gereja Katolik. Dan dari pernikahan tersebut, Onat dan juga Baby dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki dengan nama Juan Gianluca Leonardo Arya pada tanggal 26 September tahun 2019 yang lalu. Dan well, itu adalah informasi sekilas ya mengenai Onat. Dan teruntuk kalian yang mungkin kepo banget mengenai Onat lebih lanjut, bisa langsung aja searching di Google. Dan mari kita bahas tentang apa yang terjadi sama Onat sampai bisa trending di Twitter. Jadi guys, baru-baru ini itu ada sebuah video yang beredar. Video itu menunjukkan bahwa Onat ini seperti marah nih dan juga mengamuk karyawannya. Dan tampak dalam video rekaman CCTV ini, Onat itu mengamuk dengan tim di balik layar konten YouTube-nya saat sedang di briefing. Onat lihat mengambil kertas briefing nih dan tiba-tiba marah dan juga langsung melemparnya. Untuk dugaan sementara adalah alasan kenapa Onat marah adalah karena dia itu merasa materi untuk konten YouTube-nya itu tak sesuai nih dengan keinginannya. Dan pada akhirnya Onat terlihat membentak dua anggota tim lain yang sedang mempersiapkan lampu dan kamera di ruangan tersebut agar tak melanjutkan proses syuting. Dalam video tersebut, Onat terdengar mengatakan, "Gue tuh gak suka yang begini-begini. Lu juga gak usah nyala-nyala lampu deh, matiin aja. Ngapain syuting? Ini juga lu main HP aja kayak gak ada care-care-nya. Gak usah lah." Suka yang begini-begini ah. Lu juga gak usah nyala-nyala lampu deh. Matiin aja, ngapain syuting ini juga lu main HP aja gak ada care-care, gak usah lah. Dan pada akhirnya Onat meninggalkan tempat syuting tersebut. Dan sikap para kru diduga menjadi penyebab Onat jadi tidak mood melanjutkan syuting. Adapun untuk Onat sambil berlalu terdengar mengatakan, "Capek, gue nggak nemu jalan keluar, gini mulu. Masalah gue itu udah sulit, lu persulit lagi, bikin gak mood kerja kalau kayak gini, nggak usah syuting lagi ah." Capek gue nggak nemu jalan keluar kayak gini mulu. Masalah gue sudah sulit, lu persulit lagi. Dan terlihat dalam video, karyawan perempuan dari Onat ini terlihat mencoba untuk menahannya. Tapi Onat malah semakin murka nih hingga membanting lampu yang ada di dekatnya. Bikin galak kerjaan lu kayak gini, gak usah syuting lagi lah. Diam. Dan guys, seperti inilah bagaimana komentar-komentar dari netizen. Mari kita lihat bareng-bareng. Tapi kayaknya agak wajar ya, mungkin efek capek jadi meledak. Namanya manusia kan sama aja nih, suka emosi gak terkontrol. Dan dia juga di belakang layar kan. Ya selama gak telat ngegaji karyawannya atau asistennya dan lain-lain sih ya masih malumin aja lah ya. Tapi kan Onat emang orangnya gitu bukan sih? CCTV dari istrinya aja suka marah-marah kayak gitu. Tapi sampai gebuk lampu sih parah. Kasian nah tuh lampu. Hal yang sering terjadi di dunia pekerjaan yang kayak gini sebenarnya ya baikannya cepat aja sih. Karena orang dewasa itu tahulah tensi tinggi dan itu hal yang sering terjadi dalam dunia pekerjaan. Tapi karena ada yang cepu jadi rumit nih masalah. Dari konten istrinya jadi tahu sih Onat mana yang marah bener, marah biasa sama marah acting. Ini sih kelihatan banget actingnya kurang cerewet dan kurang lebay. Mungkin lagi banyak masalah ya dan capek itu sih. Jangan mikir yang enggak-enggak ya netizen. Dan guys, bagaimana nih pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Apakah ada dari komentar-komentar tadi yang sependapat sama kalian? Antar komennya di kolom komentar. Dan dalam masa viral, Onat di sini membagikan instastory nih, dan instastorynya ini seperti menyindir orang dalam yang tak bisa dipercaya. Status Onat itu pun kemudian ramai dikaitkan sebagai penyebab viralnya video dirinya yang sedang marah. Dapat kalian perhatikan di sini untuk Onat menuliskan,
Ternyata orang dalam juga nggak bisa dipercaya ya. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana Insta Story dari Onat. Jadi dari story tadi, Onat ini seolah-olah menyindir orang di sekitarnya yang telah menyebarkan video tersebut. Tidak tahu juga sih siapa yang menyebarkannya. Dan sebelah warganet yang menonton video itu juga lantas bertanya-tanya mengenai sikap Onat. Beberapa bahkan mencurigai jika itu hanyalah gimmick untuk sebuah konten. Namanya juga kini ramai menjadi perbincangan warga Twitter. Bahkan Onat juga berhasil menjajaki trending nomor 1 Twitter imbas viralnya video tersebut. Unggahan terakhir dari Onat di Instagram pun banjir cibiran nih, dikarenakan penampilan sang aktor di foto tersebut diduga sama dengan yang terlihat dalam video yang viral. Di sisi lain, untuk istri dari Onat yakni Baby meminta Onat agar tidak marah-marah dan juga menyuruh untuk segera melakukan klarifikasi. Di kolom komentar, Baby menuliskan, "Kamu jangan marah-marah dong, hari ini klarifikasi ya." Sementara itu, untuk Onat baru-baru ini membintangi sebuah film yang berjudul Why Do You Love Me. Film ini dibintangi bersama dengan Adipati Dolken, Jeffrey Nicole, hingga Yodra. By the way, di sini gue nggak promosiin ya, cuma ngasih informasi doang. Di sini aku cuma mau ngasih informasi doang tentang karya apa sih terakhir kali yang dikerjakan oleh Onat, gitu doang, oke? Untuk film Why Do You Love Me sendiri didasarkan pada sebuah film asal negara Belgia berjudul Hasta la Vista, punya judul internasional Come As You Are. Film yang dirilis pada tahun 2011 garapan Jeffrey Enthoven ini ternyata juga berdasarkan pengalaman nyata dari aktivis hak-hak disabilitas bernama Asta Philpott. Come As You Are juga berhasil nih membawa pulang trofi Grand Prix des Americas, bahkan terpilih sebagai film paling populer di Festival Film Internasional di Montreal. Film Why Do You Love Me menceritakan 3 laki-laki berusia 20-an yang memulai perjalanan darat ke Surabaya dan berharap mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka. Mereka adalah Baskara yang diperankan oleh Adipati Dolken yang merupakan penderita syaraf lumpuh. Kemudian ada Danton yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, dikisahkan menderita tumor otak yang melumpuhkan bagian bawah tubuhnya. Dan untuk Miko yang diperankan oleh Onadio Leonardo yang merupakan penderita retinitis pigmentosa yang membuatnya buta. Meski dengan kondisi tersebut, mereka tidak akan membiarkan apapun menghalangi mereka. Berfokus pada tujuan mereka dalam mendapatkan pengalaman seksual, namun bukan itu saja yang akan diberikan dari film Why Do You Love Me. Film yang ditulis oleh Aling Studio ini akan mengajak penonton kepada perjalanan kisah cinta dan persahabatan tanpa syarat. Selain itu, Why Do You Love Me ini juga menceritakan tentang bagaimana perjuangan manusia untuk mendorong kembali batas-batas yang mereka miliki selagi ada kemauan. Well guys, topik tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi atau apapun itu, nanti koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Oke? One more time, thank you so much, dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.